nomor 77 tahun 2020. Kalau kita lihat di slide ini bahwa banyaknya sampah yang masuk ke pembuangan sampah di Bantar Gebang itu setiap harinya, bahkan setiap tahunnya terus meningkat ya, sampai dengan tahun 2019 itu ada sekitar 7.702 ton per hari yang masuk di Bantar Gebang. Kalau kita lihat sampah yang begitu banyak masuk ke Bantar Gebang di sini membuat kita semakin ketakutan untuk di tahun-tahun berikutnya akan seperti apa kita dengan banyaknya sampah yang tidak bisa kita kelola dengan baik. Tetapi dengan adanya Pergub nomor 77 tahun 2020 terkait tentang pengelolaan sampah lingkup RW, kita berharap bahwa sampah yang nantinya masuk di Bantar Gebang itu tidak bertambah, malah akan berkurang paling tidak dari tahun 2020 sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Kita lihat di sini bahwa di tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 kita berharap adanya pengurangan sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Ya, kalau kita sebagai masyarakat aktif dalam memilah dan memilih sampah, yang mana yang bisa didaur ulang kembali dan yang mana memang akhirnya harus kita buang ke pembuangan sampah di Bantar Gebang, kita berharap di tahun 2020 itu harus ada pengurangan 22%. Hingga nantinya sampai di tahun 2025 kita menginginkan adanya pengurangan sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu ada sekitar 30%. Bagaimana caranya akan berkurang sampah yang masuk ke Bantar Gebang? Di sini harus terlibat partisipasi aktif dari setiap masyarakat. Ya, tidak hanya 1-2 orang saja, tetapi semua masyarakat harus berperan serta. Sehingga keinginan kita bersama di tahun-tahun berikutnya akan ada pengurangan sampah yang nantinya akan masuk ke pembuangan sampah akhir. Kita lihat di sini bahwa di tahun 2020 saja kita berharap ada pengurangan sebesar 22%. Ya, nanti tahun 2021 akan ada pengurangan 24%, 2022 26%, selanjutnya 27%, 28%, dan bahkan 30%. Ini perkiraan yang kita harapkan, target yang kita harapkan nantinya terhadap sampah yang akan berakhir di pembuangan sampah. Kita lihat di sini bahwa ada tujuan yang kita diharapkan untuk Pergub nomor 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup RW, ya, di mana tujuannya yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPST Bantar Gebang. Jadi diharapkan kalau kita masyarakat semuanya berperan serta aktif memilah sampah yang mana bisa didaur ulang, yang mana bisa dipakai kembali, dan yang mana nanti akhirnya sampah itu memang sudah tidak bisa kita gunakan, lalu sampah tersebutlah yang akan kita buang ke pembuangan sampah. Lalu yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui kemandirian dan juga partisipasi masyarakat. Jadi diharapkan di sini bahwa kita dapat mengelola sampah seperti yang sampah-sampah memang bisa kita pakai, kita olah, ya, lalu nanti hasilnya akan kita gunakan. Apakah itu dilakukan oleh secara mandiri atau memang dilakukan dalam lingkup RT RW, sehingga setiap masyarakat diharapkan berpartisipasi terhadap kegiatan yang memang diharapkan dalam Pergub nomor 77 ini. Tujuan yang ketiga, terbangunnya paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa paling tidak setiap masyarakat mengambil peran supaya sampah-sampah yang nantinya harus berakhir di TPST Bantar Gebang itu akan semakin menurun setiap tahunnya. Ya, yang mana sampah yang bisa kita daur ulang, yang mana memang sampah yang bisa kita manfaatkan kembali, itu akan kita pilah-pilah sehingga sampah-sampah tersebut tidak semuanya menjadi sampah, tetapi bisa kita gunakan kembali. Di Pergub nomor 77 tahun 2020 di sini
diharapkan adanya kepengurusan ya, karena ini merupakan tingkatnya adalah tingkat RW, dikepalai atau diketuai oleh RW, dibantu oleh sekretaris RW dan bendahara RW. Lalu juga ada dipilih nanti atau diangkat nanti adalah masyarakat ya, masyarakat setempat yang akan membantu kegiatan pengolahan sampah tersebut ya, tergantung banyaknya jumlah masyarakat atau warga di RW tersebut. Semakin banyak jumlah kepala keluarganya, akan semakin banyak juga yang nantinya warga dilibatkan sebagai seksi operasional maupun juga sebagai seksi sosialisasi dan pengawasan. Kalau di slide ini kita lihat minimal ada 2 orang ya dari warga yang nantinya akan kita libatkan di kepengurusan yang mengurus di seksi operasional, dan juga 2 orang untuk seksi sosialisasi dan pengawasan. Nanti di seksi operasional dan seksi sosialisasi dan pengawasan inilah yang nantinya akan bekerja membantu dalam pengolahan sampah pada lingkup RW. Kita lihat di slide berikutnya, di sini ada tugas bidang pengolahan sampah RW ya, ada kegiatan-kegiatan atau ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang pertama itu menyusun rencana kerja, apa-apa saja yang akan dilakukan, lalu juga mengusulkan lokasi TPS 3R ya. Kadang-kadang seperti tadi kata Pak Samsudin, ada lokasi yang memang bisa kita jadikan TPS karena memang ada lahan, namun ada juga yang memang kadang-kadang di RW tersebut tidak punya lokasi untuk kita jadikan TPS. Dalam hal ini biasanya nanti akan dipilih tempat yang memang lebih dekat dengan RW tersebut. Misalkan di RW 1 tidak ada lokasi sampah. Jadi di sini juga banyak warga, banyak masyarakat yang kadang-kadang tidak paham mana sampah-sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah-sampah yang bisa dipakai kembali, dan yang mana sampah-sampah yang sekiranya tidak bisa kita pakai kembali dan harus berakhir di TPST Bantar Gebang. Berikutnya ada memastikan kebersihan lingkungan dan tidak ada sampah liar, seperti yang sudah saya singgung di atas, bahwa kita sangat takut kalau banyak sekali sampah di lingkungan kita yang tidak bersih dan berserakan, mungkin saja bisa menimbulkan berbagai macam penyakit bagi masyarakat, sehingga kita harus bisa memastikan kalaupun kita mengelola sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sehingga tidak ada sampah-sampah liar yang berserakan ya. Jadi kalau misalkan ada sampah yang berserakan itu mudah sekali atau rentan sekali dengan berbagai macam penyakit yang bisa merugikan masyarakat di sekitarnya. Tugas yang berikutnya adalah melakukan pengolahan sampah RW dan pengangkutan residu ke TPS atau TPS 3R. Lalu juga dilihat di sini bahwa tugas yang berikutnya adalah melakukan pengolahan sampah ya, melakukan pengolahan sampah, lalu juga pengangkutan yang nanti akan saya bahas sedikit. Biasanya pengangkutan itu ada jadwal-jadwalnya. Jadi jadwalnya itu juga ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus dengan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tahu sampah yang mana yang akan dipungut pada hari apa-apa saja. Lalu tugas yang berikutnya adalah mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana. Kepengurusan di sini juga harus tahu apa saja yang dibutuhkan sarana dan prasarana untuk pengolahan sampah tersebut. Ya, seperti sudah saya singgung tadi, jangan sampai kepengurusan akhirnya kurang memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengolahan sampah tersebut, sehingga sampah-sampah bisa menjadi sampah liar dan menjadi sampah yang menimbulkan berbagai macam penyakit di masyarakat. Lalu juga kita menyiapkan petugas, siapa-siapa saja yang akan kita tunjuk sebagai petugas untuk pengolahan sampah di tingkat RW. Yang berikutnya adalah melaporkan pelaku penumpukan, pembuangan, dan pembakaran sampah kepada ketua RT. Lalu juga diharapkan di sini kepengurusan harus memberikan laporan secara rutin terhadap pelaku penumpukan sampah. Ya, jadi kita di sini tidak hanya memikirkan kepentingan 1-2 orang, tetapi juga harus memikirkan kepentingan bersama dalam lingkup RW tersebut, sehingga kalau ada pelaku-pelaku
sampah juga harus ada laporannya ke ketua RW, lalu juga yang membuang sampah secara sembarangan dan tidak sesuai dengan sosialisasi yang diberikan, ya, mana sampah yang diangkut pada hari Senin, Selasa, dan hari-hari selanjutnya. Lalu juga warga-warga yang memang melakukan pembakaran sampah juga harus dilaporkan kepada ketua RW, karena pembakaran sampah di sini akan membuat polusi udara di lingkungan masyarakat menjadi tidak sehat. Jadi hal-hal tersebut merupakan tugas-tugas yang akan nantinya diemban oleh bidang pengolahan sampah di tingkat RW. Kita lihat di slide selanjutnya, di sini ada alur pengolahan sampah lingkup RW. Kalau kita lihat setiap rumah, seperti Bu Esti tadi sudah menyinggung sedikit bahwa setiap rumah itu pasti memiliki sampah. Ya, besar kecilnya tergantung berapa banyak orang yang ada dalam rumah tersebut. Semakin banyak berarti akan semakin banyak juga sampah yang dihasilkan. Sehingga kalau banyaknya sampah dihasilkan lalu kita tidak memilah sampah yang mana bisa kita daur ulang dan yang mana harus kita buang ke pembuangan sampah, ya itu akan menumpuk. Seperti di slide awal saya, kita melihat adanya peningkatan di tahun 2019 sudah masuk ke Bantar Gebang itu sudah sekitar 7.702 ton per hari. Ya, jadi kalau kita membiarkan seperti sama Kemayoran, jadi emang diserahkannya kepada masyarakat. Inilah satu gambaran daripada karakteristik wilayah itu benar-benar memegang peranan penting, karena di sini biar mah pendekatan itu kan ada yang melalui para alim ulama atau tokoh masyarakat atau dengan cara hiburan atau mungkin ada dengan uang habis perkara. Nah, hal-hal ini juga harus menjadi bahan-bahan kajian, mungkin pertimbangan untuk kedepannya. Terus yang ketiga masalah apa Bu tadi tuh? Oh, yang daur ulang ya Bu ya? Ya Pak. Nah, untuk pemanfaatan daur ulang ini saya juga ya mungkin hanya informasi ya. Kita sekarang mulailah menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang positif, seperti kita berbagi share banyak kerajinan-kerajinan yang tersaji ya di dalam media sosial itu, termasuk pemanfaatan plastik itu. Dan yang keempat, yang terakhir saya ikuti juga, ya saya terima kasih kepada YAI, ya saya juga pernah khusus di YAI juga Bu. Ini narasumber dari Sudin RH ya, tentang kalau bisa pengelolaan itu sampah. tuh agar ya masalah aplikasi itu, kalau bisa di akhirnya itu akan ada laporan satu statistik gitu, berapa volume sampah, berapa pengurangannya, berapa pembatasannya, dan berapa yang dibuang ke TPS. Mungkin itu aja Bu. Bila saya ada kesalahan, mungkin kekurangan, ya saya mohon maaf. Ini hanya keterbatasan saya hanya berbagi sharing aja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Terima kasih Pak Imam atas masukannya. Ini mungkin bisa ditambahkan ya untuk narasumber kita, bisa dijelaskan Bu, mungkin Bu Ilona atau Bu Sudesi ya, untuk optimalisasi partisipasi masyarakat nih Bu terhadap pemilihan bank sampah gitu ya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Imam sudah ada sampahnya, sudah sarananya dan prasarananya, tapi bagaimana kita mengoptimalkan masyarakat, karena ternyata juga tadi dijelaskan karakter di setiap daerah pun gitu ya itu berbeda-beda. Silakan Bu Ilona. Ya, baik. Terima kasih Bu Woro. Saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Imam ya, terkait dengan hasil pengamatan Pak Imam selama ini ya. Jadi kalau misalkan seperti Bapak katakan tadi, benar sekali bahwa setiap warga masyarakat itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Rasa partisipasinya juga berbeda-beda. Ada yang terlalu semangat gitu ya, karena memikirkan kita ke depannya nanti seperti apa. Ada juga yang masa bodoh, artinya sudah diingatkan berkali-kali dia cuek saja. Menanggapi pertanyaan dari Pak Imam, ya memang dari kalau kita mau mengimplementasikan Pergub nomor 77 ini memang harus banyak sekali sosialisasi yang dilakukan, bahkan pelatihan-pelatihan yang dilakukan sehingga warga atau masyarakat setempat merasa bahwa mereka benar-benar paham terhadap sampah. Tadi seperti Bapak katakan, kalau ada tempat sampah
ya main buang sampah saja. Dia kadang-kadang sudah tidak memilah lagi ini sampah yang masuk bisa didaur ulang atau seperti apa. Tapi kalau memang adanya sosialisasi yang terus-menerus kepada warga, sehingga warga punya rasa kepedulian, menumbuhkan rasa kepedulian warga. Kalau sudah ada rasa kepedulian tersebut, ya tadi mulailah dia membuang sampah itu sesuai dengan tempat sampah yang sudah disediakan. Jadi kalau memang dia mau buang sampah kertas, harus di tempat sampah yang mana, dia juga sudah harus sudah punya rasa kepedulian terhadap hal itu. Melihat kembali kepada masyarakat, kadang-kadang beda juga, ada yang memang harus disampaikan oleh mungkin langsung dari kecamatan, misalkan diwakili atau pihak camat, atau mungkin juga dari pihak RW, atau juga kadang-kadang ada yang melalui opinion leader seperti kepala adat di sana, atau orang-orang yang dituakan, atau orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi terhadap warga, sehingga muncullah rasa kepedulian. Ya, saya setuju dengan kata Pak Imam, yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa kepedulian dan peran serta masyarakat. Percuma saja kita menyediakan tempat sampah, atau kita menyediakan sarana dan prasarana, ya lokasi TPS R3 tadi sudah kita siapkan, tetapi kalau warganya tidak berpartisipasi secara baik juga itu semua nggak berguna, ya, tidak bermanfaat. Tapi bagaimana caranya? Yang paling pertama itu adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada maksud dan tujuan dari implementasi Pergub nomor 77 ini. Jadi kalau masyarakat atau warga sudah meyakini bahwa dengan mereka ikut serta dalam mengolah sampah, dan nanti ke depannya kita bisa meyakinkan bahwa pembuangan sampah itu tidak sebanyak seperti tahun-tahun kemarin, itu yang paling penting. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat dan berperan aktif masyarakat terhadap pemilahan sampah. Saya setuju seperti yang Pak Imam katakan, mungkin nanti akan kita pikirkan kembali bagaimana khususnya nanti di daerahnya bank sampah Bu Esti, nanti kita akan melihat kembali seperti apa, ya, apakah kita akan lakukan sosialisasi atau kita akan lakukan hal-hal lainnya supaya warga setempat juga memiliki rasa kepedulian dan berperan serta terhadap pengolahan sampah di lingkungan RW tersebut. Mungkin dari saya itu, Pak. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Huruf.